الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan materi inti kita, kesedihan, keluh kesah baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi mengeluh kesahkan, Nabi sedih karena melihat umatnya nanti di akhir zaman itu meninggalkan Al-Quran, Pak Bu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, surat Al-Furqan, surat yang 25 ayat 30, yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Kira-kira kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, sekarang terjadi nomboten kebanyakan umatnya meninggalkan Al-Quran, ya, atau mereka jauh dari Al-Quran. Terjadi nomboten? Terjadi nggih. Nah, ini padahal 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu, Nabi mengadukan kepada Allah, Nabi bersedih, berkeluh kesah bahwa nanti di akhir zaman umatnya nanti kebanyakan mereka akan menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Nanti dibuka di rumah para jamaah Ibu nggih. Akan kita jelaskan secara detail. Para ahli tafsir sekelas Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua ulama besar ini Pak Bu nggih. Ini sama-sama muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi seorang ulama besar pada abad 600 Hijriah. Pada zaman Bani Abbasiyah. Nah, ini ulama-ulama hebat Pak. Satunya ahli tafsir, satunya ahli pengobatan, ahli hati, urusan hati, manajemen hati atau kolbu. Nah ini. Baik, maka dua ulama besar ini ketika menjelaskan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud mahjuro, Al-Quran itu diabaikan, Al-Quran ditinggalkan, paling tidak ada 5 Pak Bu. Ada 5 maksudnya. Yaitu yang pertama, bahwa maksud Al-Quran itu akan ditinggalkan, dijauhi oleh umatnya, dijauhi oleh umat Nabi Muhammad SAW, itu mereka tidak mau mengimani, tidak mau meyakini, mempercayai dan membenarkan Al-Quran. Itu yang dimaksud Al-Quran ditinggalkan. Jadi kalau umatnya itu sudah tidak meyakini, meragukan kebenaran Al-Quran, ini tandanya sudah bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi berkeluh kesah tentang keadaan umatnya yang sudah tidak mengimani, membenarkan kebenaran Al-Quran. Padahal Allah SWT sendiri menyampaikan, kalau kita buka di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, imanilah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, dan berimanlah kepada Rasulnya, dan berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Apa itu Pak? Al-Quran. Nah, ini perintah. Jadi orang itu harus meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kitab suci satu-satunya yang disucikan oleh Allah di dunia ini, yang dijaga oleh Allah di dunia ini. Gitu betul? Lah, jadi harus yakin, nggak boleh ada satu ayat pun yang diragukan, tidak diyakini, tidak dibenarkan. Kalau sampai ada orang mengatakan aku tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran, aku ragu-ragu dengan ayat ini, nah, jelas sudah batal imannya. Maka itu bukan umatnya Nabi. Ya, meskipun dia kadang-kadang baca Quran, tapi masih ada keraguan di dalam dirinya, dalam hatinya. Ini nggak boleh. Harus yakin 100%.
diterima apa adanya, dibenarkan apa adanya. Jangan sampai diragukan nggih Pak Bu nggih. Nah itu. Kalau ada perintah sudah diyakini saja. Kalau ada aturan hukum sudah diterima saja nggih, dibenarkan saja. Tidak boleh diragukan. Nah itu. Kemudian yang kedua, bahwa yang dimaksud Al-Quran itu ditinggalkan adalah umatnya yang sudah tidak mau membaca Al-Quran, umatnya yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Ini Bapak Ibu nggih. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam tapi sudah tidak mau membaca Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, ya, maka orang seperti ini nanti bisa dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW karena sudah jauh dari Al-Quran. Padahal Allah perintahkan surat yang pertama kali turun surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Itu. Jadi di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran, untuk sinau, belajar. Bayangkan Pak Bung, Nabi saja terus diperintahkan oleh Allah untuk belajar sinau. Selama berapa? 23 tahun sinau, Pak. Gurunya sinten? Gurunya adalah malaikat Jibril langsung. Makanya sampai diturunkan surat Toha, surat 20 ayat 113. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, berdoalah kepada Allah, tambahkanlah ilmu kepada diriku. Coba Pak Mungki. Ini kalau kita pahami ayat ini, perintah untuk terus belajar. Meskipun kita sudah umur Pak Mungki, sudah umur, diantara kita mungkin sudah 50, ada yang 60. Apakah sudah dianggap itu tidak ada kewajiban untuk belajar? Tidak. Apa itu nanti dia lepas dari tanggung jawab atau dimaafkan sama Allah, gugur kewajiban? Tidak. Setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, maka wajib dia untuk terus belajar agama Islam. Entah itu umurnya berapa, entah laki-laki dan perempuan, selama sudah akil balik maka wajib untuk belajar. Kalau kita tidak mampu belajar sendiri, ya, membaca, kadang-kadang meresani YouTube, melihat YouTube pengajian-pengajian, paling tidak kita dengarkan pengajian di masjid, di musola, datang ke majelis ilmu, nyenuk mawon, ibaratnya duduk ya dengan tenang, bahkan mungkin saking tenangnya tidur, itu saja sudah dapat pahala Pak Bungge. Nah, yang penting niatnya ya. Nah, itu. Kalau seandainya kita sudah males, ya, kita males sekarang baca buku-buku. Sekarang jarang Pak orang itu gemar membaca kitab-kitab. Beda kalau ulama dulu ya. Nah ini karena ini generasi Gen Z itu memang generasi yang membuat anak-anak remaja ini malas untuk belajar, membaca terutama. Ya, membaca pelajaran umum saja sudah malas, apalagi membaca Al-Qur'an atau membaca kitab-kitab yang berbau Islam. Ini bukti nyata Pak Bu, ya, bukti nyata ini. Ya. Makanya sekarang kebodohannya sudah tingkat tinggi. Ya, bodoh secara ilmu umum, apalagi ilmu agama. Ya, ini sering saya lihat di Facebook atau YouTube itu ketika anak-anak SMP SMA dites matematika, dites pelajaran IPA, fisika, ya itu 0. Jadi jawabannya tidak tahu, nggak ngerti kan gitu. Ya, padahal perkalian-perkalian itu mudah. Nah, itu. Nah, ini kondisi di akhir zaman memang. Nah, ketika orang yang ngaku Islam ini mereka itu sudah jauh dari Al-Quran, alias mereka tidak mau membaca, tidak mempelajarinya, maka yang terjadi apa Pak Bu? Terjadi di dalam dirinya semakin kering hatinya. Jadi orang itu kalau jarang membaca Quran itu menjadikan hatinya keras loh Pak Bu. Loh saya itu, ya. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Quran itu gizi, suplemen, bisa membuat jiwa seseorang itu selalu apa? Selalu semangat beraktivitas dan sekaligus membuat hati itu bisa lembut, lunak dengan selalu apa? Membaca Quran, mempelajarinya, ya, kandungan isinya,
tafsir-tafsirnya dan yang lain. Nah itu kalau dia terus membaca dan mempelajarinya. Bahkan sampai-sampai Imam Qurtubi mengatakan, seorang ulama tafsir, orang yang gemar membaca Quran saja, sekedar membaca Quran saja, maka ketika dia ini dikasih umur yang panjang, artinya usianya itu bisa sampai 70, 80, bahkan 100 tahun, itu akan semakin diberi oleh Allah ingatan yang kuat. Jadi orang yang ingatannya kuat itu Pak Bu, mereka orang sing kebiasaane mentelengi Al-Qur'an, bukan mentelengi HP. Jelas Imam Qurtubi mengatakan di dalam kitab ya tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an itu sampai umur ketika sudah tua, maka ingatannya akan tetap tajam dia. Makanya sering kalau kita diperlihatkan di video ataupun di media sosial itu, orang tua yang sudah umur 100 lebih ya, Masya Allah, itu penglihatannya masih terlihat membaca Quran itu Pak, kelihatan masih ya. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak pakai kacamata, masih kelihatan karena kebiasaan dia semasa mudanya membaca Quran. Sebaliknya kalau kita lihat generasi Gen Z sekarang Pak Bu, ya, mereka lebih asoy, lebih enjoy melihat HP berjam-jam sampai kemudian lupa untuk baca Quran. Gitu. Mereka lebih senang untuk lihat HP daripada melihat Al-Quran. Ya kalau mungkin masih membaca berapa menit atau berapa jam, mungkin masih alhamdulillah. Tapi belas kadang-kadang tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Pas dibukanya nanti pas tadarus bulan Ramadan. Pas tadarusan saja. Itu pun mungkin hari pertama atau minggu pertama. Setelah itu nggak pernah kelihatan lagi di masjid. Nah, jadi ini kondisi di akhir zaman ini Bapak Ibu, umatnya nanti akan mereka malas untuk membaca Quran, apalagi untuk mempelajarinya. Padahal Allah sendiri katakan di dalam Al-Quran juga, di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-79. Nanti bisa dibuka. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul dekat, menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas. Bagaimana Pak Bu hamba-hamba Allah yang berkualitas? Hamba-hamba Allah yang kebiasaan hidupnya mengajarkan Al-Quran, membimbing orang lain dengan bacaan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, dan juga belajar Al-Quran. Jelas? Jadi dua amalan inilah yang disampaikan oleh Allah, bahwa dikatakan menjadi hamba yang berkualitas, hamba yang dekat dengan Allah. Mereka yang hobinya, kebiasaannya, kecintaannya mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat guru-guru TPA itu jangan dipandang sebelah mata loh nggih. Mereka guru-guru TPA itu mungkin kalau di hadapan masyarakat secara umum dibandingkan ustadz-ustadz yang terkenal di YouTube itu Pak, para dai-dai, para khotib-khotib, para mubalek-mubalek, mungkin nggak seberapa, mungkin rendah. Tapi ingat, bisa jadi mereka para pengajar Al-Quran, ya, mungkin hanya sebagai pengajar TPA, guru madrasah TPA, bisa jadi di hadapan Allah mereka lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena keikhlasan mereka. Meskipun mereka hanya dibayar seikhlasnya kita Pak Bu. Beda kalau mubalek-mubalek, ustadz-ustadz yang sudah terkenal itu, atau tokoh-tokoh agama, atau para dai-dai yang sering tampil di TV, itu kadang-kadang sering terjadi kalau bayarannya kurang, amplopnya kurang, ya toh, itu kadang-kadang mereka sudah tidak mau ngisi pengajian lagi. Nah itu ada yang seperti itu, bahkan sampai diviralkan itu. Mereka ketika dibayar kurang saja, mereka nuntut minta tambahan bayaran. Coba bayangkan guru TPA ini Pak, dibayar berapa? 1 bulan mungkin enggak lebih daripada 500.000 ya. Nah itu. Beda kalau para dai-dai, ustadz-ustadz yang ceramah itu 1 bulan berapa bayarannya Pak Bu?
Bukan 1 bulan lagi, setiap tampil berapa? Saya pernah dengar itu ya, ada seorang dai yang terkenal tuh sekali tampil itu bayarannya lebih dari 30 juta sampai 50 juta sekali tampil. Sekali tampil. Ya oke lah, mungkin itu berkat ilmunya ya. Tapi kalau sudah niatnya sudah salah, ya sudah hancur sudah. Penyebab orang masuk neraka pertama itu yaitu salah satunya orang yang berilmu atau ahli Quran yang tujuannya untuk cari dunia, bukan cari kehidupan akhirat atau ridha Allah. Makanya orang yang mengajarkan itu hamba-hamba yang berkualitas, Pak Bu, Masya Allah ya. Makanya kalau kita lihat ada pengajar atau guru TPA itu ya kita apresiasi, Pak. Kalau kita ada harta kita kasih dia, kita bantu dia ya. Karena semangatnya luar biasa. Berkat didikan mereka, anak-anak kita ini insya Allah menjadi ahli Quran, Pak Bu. Oke. Guru TPA, guru madrasah, guru-guru di pondok pesantren lain. Kemudian yang ketiga, termasuk hamba yang meninggalkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang tidak mau memahami, tidak mau menghayati, merenungi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Orang kalau sekedar iman, mengimani, membaca, tapi kalau tidak paham, kira-kira bisa nggak khusyuk, Pak? Bisa nggak ini ya, jiwa ini tergerak? Sulit sekali. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu butuh dipahami, butuh dihayati, diresapi. Contoh yang kami sampaikan tadi, di awal tadi, kita tidak akan mengerti bagaimana orang-orang yang nanti masuk neraka kalau kita tidak baca dan kita tidak tahu isinya, betul? Dan kita tidak meresapi isi kandungannya. Nah itu. Jadi ini tugasnya memang bagi setiap orang Islam, kita kalau sudah baca Quran, sebisa mungkin tolong dibaca artinya. Dibaca artinya. Tambah lagi syukur-syukur Pak Bungge, diresapi, dipahami maknanya. Kalau bisa buka tafsirnya. Insya Allah di HP ini alhamdulillah kita bisa mengakses ilmu-ilmu agama itu ya. Tafsir Quran itu lengkap insya Allah. Oke. Nah itu. Jadi ini penting sekali diresapi, dipahami si kandungannya. Kenapa? Kalau orang itu paham terhadap ilmu agama, terutama paham terhadap Al-Quran, dengan orang yang tidak paham itu beda jauh loh. Beda jauh. Satu, beda dari kualitas ibadahnya, beda dari kualitas agamanya. Artinya kita paham secara umum, misalkan apa yang kita baca, yang kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk ibadah yang lain, kita tuh paham, ngerti maksudnya. Nah, itu kualitasnya beda dengan mereka yang nggak ngerti. Orang yang tidak mengerti, tidak paham tentang Al-Quran, itu biasanya lebih kendor, lebih kadang-kadang nyun sewu, ibadahnya kadang-kadang sering malas-malasan, ya sholat tapi kadang sering mengulur-ulur waktu. Dan yang kedua, kadang-kadang sholat kalau tidak paham itu biasanya tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Makanya banyak atau kita dapati Pak Bungge, orang sholat kok nggak bisa khusyuk, nggak bisa tumakninah, itu kenapa? Ya karena salah satunya adalah ada syarat yang ditinggalkan. Apa? Tidak mau merenungi dan memahami isi Al-Quran tadi, terutama ketika yang dibaca tadi waktu sholat. Itu kurang Pak Bu. Makanya sering kita kadang sholat kok nggak bisa khusyuk ya Ustadz, nggak bisa nyaman, tenang, nikmat. Kenapa? Ya sudah, kembali lagi, coba Anda ketika membaca Quran yang digunakan untuk sholat itu pahami. Contoh aja Pak Bu, kita bisanya baca surat An-Nas ya. Surat-surat yang lain mungkin kita ketinggalan sudah, wassalam atau pensiun. Kita mampunya surat An-Nas, Falak, Ikhlas, An-Nas, Falak, Ikhlas, itu yang jadikan kita sholat. 3 surat itu kalau kita pahami, kita renungi isinya Pak, kandungannya luar biasa. Masya Allah Pak, saya merasakan sendiri. Contoh aja ya, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, itu surat apa sih? Surat Al-Baro'ah, surat yang diturunkan oleh Allah supaya kita ini mengesahkan Allah dan menjauhi syirik. Itu tauhid Pak. Surat Al-Ikhlas itu surat tauhid ya.
Itu bisa menguatkan iman kita. Surat Al-Ikhlas itu luar biasa kandungannya, Masya Allah. Yang kedua, surat Falak dan surat An-Nas. Itu surat apa itu? Surat Muawwadzatain. Dua surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di situ mengandung perlindungan. Perlindungan dari apa? Sihir. Ini asbabun nuzulnya. Dua surat ini diturunkan oleh Allah, ternyata ada manfaatnya, ada tujuannya, Pak. Nggak sekedar dibaca. Dua surat ini kalau kita baca, kita pahami, kita renungi, insya Allah, Pak, sihir tidak akan bisa nembus dengan izin Allah. Kenapa? Muawwadzatain. Dua surat sebagai bentuk perlindungan dari sihir, dari segala macam orang-orang yang jahat. Tujuannya untuk mencelakai kita. Baca dua surat ini. Mau tidur, mau berangkat kerja, ya, baca dua surat ini, Pak. Habis sholat, baca surat ini. Ya, insya Allah. Maka bentuk-bentuk apapun sihir itu tidak akan bisa mengenai diri kita kalau kita baca dengan ikhlas, kita fahami makna yang terkandung di dalamnya dan kita amalkan. Itu, ya. Belum nanti surat-surat yang lain, insya Allah. Baik. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran surat Shad, surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi wa tadzakkara ulul albab. Apa kata Allah? Al-Quran yang aku turunkan kepadamu, wahai Muhammad, itu mengandung keberkahan agar mereka mau menghayati ayat-ayatnya. Coba. Menghayati, Pak, mentadaburi, merenungi, supaya orang-orang yang pinter akalnya, cerdas, itu bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi yang dinamakan ulul albab, orang-orang yang cerdas, ya, itu mereka yang gemar belajar Al-Quran dan senang untuk mempelajarinya, memahami isinya. Jadi kalau kita orang yang mengaku Islam, cinta terhadap Al-Quran, saya sampaikan sekali lagi, kalau bisa di rumah kita ada tafsir Quran. Ada tafsir Quran. Minimal Ibnu Katsir. Ustadz, saya nggak punya fulus, nggak punya duit untuk beli. Gampang. Buka saja di Play Store, langsung download. Nanti akan muncul tafsir, tinggal pilih. Tafsir Jalalain, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, Abu Ja'far At-Tabari. Itu ulama-ulama klasik. Nanti ulama-ulama sekarang ini An-Nasir Asy'adi, Bin Bas, ya, kemudian Waba Az-Zuhaili, dan masih banyak lagi. Ya, tinggal pilih, Pak, Bu. Insya Allah, ya. Terus kita sebelum ngaji seperti ini, kita ini sudah persiapan, Pak. Jadi apa ayat yang kita sampaikan nanti kita buka tafsirnya dulu. Ada 10 ulama tafsir kita buka. Ya, betul ini. Jadi kita kebiasaan kalau mau menyampaikan ayat Allah, kita buka tafsirnya dulu. Jadi kita nggak berani untuk menyampaikan dengan akal pikiran kita pribadi, Pak. Pikiran saya sendiri maksud saya. Ya, kita pending dulu adzan. Silakan. Kita lanjutkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang-orang yang senang membaca Quran, mempelajarinya, kemudian juga diiringi dengan pemahaman, tadabbur, penghayatan, itu akan lebih meresap di dalam hatinya, jiwanya. Biasanya orang-orang yang memahami Al-Quran itu akan lebih bisa kuat jiwanya, hatinya, pikirannya, dan akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah dan semakin cinta kepada Al-Quran, ya, karena berkat dari pemahaman dia. Semakin orang mengerti, semakin orang paham, itu semakin berkualitas, ya, dalam kehidupannya, terutama dalam beragama. Nah, beda mereka yang tidak paham, itu banyak mereka putur, ya, pensiun. Banyak mereka yang terputus di tengah jalan, ya, jatuh di tengah jalan. Artinya mereka tidak bisa istiqomah karena memang tidak paham. Meskipun kadang baca, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman, penghayatan. Kadang mereka akhirnya menyerah di jalan. Akhirnya mereka ibadahnya ditinggalkan. Karena apa? Tidak bisa bertahan, tidak bisa istiqomah. Nah, itu pentingnya untuk pemahaman, baik Al-Quran, hadis, atau ilmu-ilmu agama yang lain. Nah, itu. Makanya orang-orang yang biasanya lebih cepat hatinya itu dikunci oleh Allah, itu ya disebabkan karena mereka tidak mau memahami Al-Quran. Itu.
Makanya kan kalau kita lihat orang-orang munafik itu sering kan membantah Al-Quran ya, sering menentang Al-Quran. Nah itu disebabkan kenapa? Meskipun orang-orang munafik itu mereka bisa membaca Quran, hafal, fasih dan yang lain, belum tentu paham Pak Bu, belum tentu paham, belum tentu mengerti. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang 24, Allah katakan, afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau memahami kandungan-kandungan isi di dalam Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah terkunci? Jadi asbabun nuzul ayat ini untuk siapa? Untuk orang munafik. Orang munafik itu pinter baca Quran Pak. Zaman Nabi ya mereka juga bisa baca Quran, bahkan hafal. Tapi kenapa orang munafik itu tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak ditunjukkan kepada jalan yang benar? Karena orang munafik itu tujuannya dia itu belajar Quran, tujuannya untuk mendebat, tujuannya untuk mengingkari, tujuannya untuk menolak, mendustakan. Ya, itu sifat karakter orang munafik. Makanya mereka tidak paham Pak Bu terkait dengan kandungan isi di dalam Al-Quran. Oh ya banyak orang-orang yang ngaku Islam tapi pada kenyataannya apa? Mereka orang-orang yang paling di depan untuk membantah, menentang kebenaran Al-Quran, hukum-hukum Allah, syariat Allah dan yang lainnya. Nah itu karena tidak dibarengi dengan apa? Pemahaman atau tafahum. Nah, itu. Satu lagi, bahwa orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran mahjuro, adalah mereka tidak menjadikan Al-Quran obat atau syifa, baik itu obat untuk badannya, fisiknya, ataupun obat bagi hati atau jiwanya. Jelas nggih Pak Bu? Makanya kalau kita perhatikan, ada orang Islam, perhatikan, ada orang Islam tapi orang ini mudah iri, dengki, hasud, sombong, ujub dan penyakit-penyakit hati yang lain. Ada nggak Pak Bu? Banyak nggih. Padahal mereka orang yang betul-betul luar biasa, bacaannya bagus, hafal Quran, bahkan berapa juz, bisa juga 30 juz. Tapi di satu sisi mereka punya perilaku, punya akhlak yang tidak baik. Suka dia mendengki, suka dia hasad, suka dia membenci, suka dia ujub, bangga diri dan sombong. Nah, kenapa? Ternyata di dalam hatinya ada penyakit dan itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan Al-Quran. Jadi ternyata apa? Al-Quran itu hanya sebatas dibaca. Karena tidak paham tadi juga, sehingga tidak bisa merasuk dalam hatinya, tidak dijadikan obat. Nah, ini penting ya. Makanya buka di dalam Al-Quran nanti Bapak Ibu di rumah, surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini untuk menjadi obat penawar. Ya. Untuk apa? Penawar penyakit, baik penyakit badan. Jadi kalau kita sakit gigi, sakit panas, sakit encok, rematik, kemudian pusing, migrain, atau penyakit bahkan berat pun ya, penyakit stroke, jantung, ginjal, dan yang lainnya, sering-seringlah diobati dengan membaca Quran atau diruqyah. Ya. Nah, ini kadang-kadang kelemahan seseorang itu, imannya itu, tanda lemah iman itu, kalau dia diberi sakit, tidak berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan wasilah Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran ada doa-doa ya. Nah, itu kita bisa ambil tuh doa-doa dalam Al-Quran itu. Kemudian kita gunakan untuk obat Pak Bu, untuk menyembuhkan diri kita. Contohnya, kalau kita sakit ya, pusing atau sakit gigi, paling tidak minimal kita baca Al-Fatihah. Boleh sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali boleh. Itu obat Pak, Al-Quran itu obat ya. Bisa jadi kita tidak usah beli obat yang lain, dengan baca Al-Quran Allah sembuhkan. Nah, kadang-kadang tidak, kebanyakan orang ketika diberi sakit langsung dia berkeluh kesah kepada manusia, kemudian dia beli obat, akhirnya bergantung dengan obat. Maka ketika dia bergantung dengan obat, hilanglah rasa tawakal dia kepada Allah. Nah ini akhirnya nggak yakin dengan apa? Kebenaran Al-Quran tadi. Nah, makanya seorang ulama
yang bernama Syekh Shalih Utsaimin mengatakan orang itu kalau dia diuji dengan penyakit, maka yang pertama kali dia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, dan minta kesembuhan dengan wasilah Al-Quran, perantara Al-Quran. Jelas Bapak Ibu ya? Dicoba, nanti kalau sakit dicoba ya. Baca bismillah 3 kali, baca Al-Fatihah kemudian 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Mana yang sakit itu kemudian dibacakan, itu dipegang tubuh yang sakit Pak. Itu penyakit fisik. Ya, nah ini. Nah, obat itu ya belum tentu Pak bisa menyembuhkan. Bahkan juga kan bahaya juga kalau kebanyakan minum obat ya. Bahaya ginjal, bahaya jantung dan yang lain. Kecuali soal obat-obat yang direkomendasikan oleh Al-Quran dan Nabi, apa, madu, kemudian jinten hitam, hapata sauda, ya itu ya. Bisa juga dengan pengobatan-pengobatan yang herbalis tadi, tumbuh-tumbuhan dan yang lain, insya Allah itu aman ya. Baik, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin sampai di sini kajian yang kita sampaikan terkait dengan bagaimana keluh kesah Nabi yang mulia tentang kondisi umatnya yang meninggalkan Al-Quran disebabkan tadi yang kami jelaskan, tidak mau mengimani, meyakini, membenarkan, kemudian tidak mau belajar atau membacanya atau meninggalkannya, kemudian tidak mau memahaminya dan tidak menjadikan sifat atau obat, baik itu obat dalam jiwa hatinya yang sedang kotor atau fisiknya yang mungkin sedang sakit secara mental atau secara fisik ya, secara badan itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.